Craft Lover Indonesia. Malam hari ini kita ketemu lagi. Kalau tadi siang sudah ketemu 2 dan 3 narasumber ngebahas about craft yang sedang berkembang, sedang begitu luar biasa ya. Dan cita-cita sukses tadi sudah terlontar ke kalian semua. Dan kembali buat kalian yang sampai hari ini belum datang ke Inacraft 2024 ya. Segera datang. Kalau hari ini sudah kemalaman, maybe bisa datang besok ya. Karena kita masih ada 3 hari lagi. Karena kami bisa menemukan sekali lagi crafter hebat yang hari ini sedang berkumpul di CCC. Salah satunya yang sedang akan bercerita tentang pengalaman, usaha, dan cerita sukses mereka adalah ada Norti. Wow. Norti ya. Siap. Halo. Halo Mas Rian dan assalamualaikum Mas Ilham. Ilham. Gimana kabarnya berdua nih? Baik, alhamdulillah. Semangat. Saya Tit ya. Saya Karena ini adalah kali pertama buat mereka gabung sama Inacraft. Gimana rasanya gabung sama Inacraft? Seru sih Mas, ini kemarin juga dapatnya sebenarnya mepet kita. Ya. Jadi benar-benar persiapannya kita kebut. Tapi semuanya alhamdulillah lancar, ikut ke pengurusan. Berapa minggu mepetnya nih? Sebulan itu Mas. 10 bulan. Sebulan. Mepet. Sebulan. Nah, Ya. sebulan itu terus ya alhamdulillah lancar sih kemarin kita. Info saran dari siapa? Akhirnya gabung sama Inacraft. Dari ACP Jogja. Ya, jadi kita pertama kali ikut, baru pertama nih ikut, awalnya sih ragu sih, tapi akhirnya kalau nggak dicoba ya kita nggak bakal tahu sih. Kata SMP Jogja gimana ke kalian? Katanya gimana? Sampai akhirnya kalian mau gabung, maksudnya kan pasti ada belum kayak gitu kan pasti. Iya, ada penawaran sih Mas. Ya. Jadi kan memang ACP Jogja itu rutin kita kumpul gitu. Kita baru 6 bulan mungkin daftar di ACP. Tapi setelah 6 bulan itu kita ada 4 kali ketemuan. Ya. Aku pikir kok ini menarik karena ini kita biasanya ikut pameran itu pameran yang basisnya otomotif. Ya, sesuai ya karena produk kita sarung tangan motor kan. Ya. Ini kesempatan nih ikut Inacraft yang dia sudah Asia ya kelasnya ya. Ya. Dan kemarin waktu sebulan pun kita mikir, wah ini kalau cuman kita bikin sarung tangan aja masuk gak nih? Ini umum banget nih pasarnya nih. Ya. Event ini juga kita buat untuk launching produk yang non glove, kayak clutch, tas, waist bag seperti itu sih. Ya. Gitu. Oke. Menarik. Produknya apa aja sementara berarti ini? Berarti basicnya kulit berarti ya? Main produk kita kulit sih, terutama yang banyak kulit kambing, domba, itu kan main produk kita soalnya di sarung tangan. Ya. Terus ini baru. Dapat tiap Idul Adha gitu? Enggak sih, orang yang beli kambing gitu kita minta kulitnya. Enggak. Itulah ngantri itu pasti. Udah ngantri ya? Iya. Oke. Terus sudah apa aja produknya? Berapa item? Banyak sih itemnya. Model ya. Sarung tangan kita sendiri kurang lebih itu ada 10 model. Oh ya. 10 model itu masih ada lagi, bisa sampai 7 sampai 10 warna. Sarung tangan ya? Baru sarung tangan. Baru sarung tangan nanti. Nah, itu salah satunya. Oh iya, ini ya. Saya kira sarung tangan itu satu sarung tangan sama semua gitu. Enggak, beda-beda. Jadi sama deh ya, kayak baju ya ada ya. ya, kalau yang Mas pegang ini sarung tangan Reguler. untuk kategori motor cross. Oh gitu. Nah, jadi dia kalau motor cross kan terabasan Iya, ke area-area yang basah gitu. Jadi sebentar, termasuk jaga gawang, kiper. penjaga gawang kiper butuh sarung tangan. Iya kan? Iya. Kalian bikin juga itu? Kita enggak sih, belum. Karena belum. Belum ketemu. Sarung tangan
sudah ada 10 model. Ya, Selain itu produk-produk pendukung adalah tas, ada gitu tas. Ya, Tapi yang utamanya adalah sarung tangan. Boleh cerita kita dong awalnya sampai akhirnya ketemu sama sarung tangan. Awalnya Kah? Atau paksaan kah? Atau pasar yang lebar kah? basicnya kita tuh dari material. Atau gini. Gimana? Itu aku kutu pemotor. Ajar lah. Tapi ketika beli sarung tangan nggak ada yang keren. Itu lama nggak ada kan. Seperti apa tuh? Kalau kita awalnya dari produksi untuk material, Mas. Kita memang tannery untuk kulit awalnya. Bahan untuk lembaran kayak kain lah katakanlah. Tapi kita kulit. Buat vendor pabrik. Ya, buat vendor pabrik. Tahun 2016 yang kita supply pabriknya tutup. Bangkrut. COVID. Sebelum COVID. Jadi dia Kita tahu sudah mau ada COVID jadi mending tutup duluan, ya kan? Jadi PR kan buat kita kan. Tapi dari situ kan kita ngomong sama ownernya nih, ini gimana nih, kita udah support kamu nih, kita anggap kamu mitra. Ya. Kalau lo bangkrut gimana ya gitu. Ya. Akhirnya dia ngasih mesin, Mas. Mesin dan material sarung tangan. Tanpa habis pikir kita ambil aja nih mesin, nggak tahu lah mau jadi apa ya. Iya. Ya 6 bulan dari situ kita mulai gerakin. Karena ada juga penjahit-penjahitan di area pabrik kita mulai fungsikan untuk mesin. Alhamdulillah dari situ kita mulai vendor untuk jahit sarung tangan. Jadi jasa jahit plus materialnya kulit. Ya. Sebelumnya belum pernah, kita cuma material aja, tannery. Selama material buat pabrik itu ya kan? Iya. Nyamak kulit dari mentah sampai lembaran siap dipakai gitu awalnya. Habis itu ada mesin kasih ke kalian. Ya, bayar nota gitu. Oh iya. Menarik kan? Iya. Bayar nota 6 bulan ya. 6 bulan, aduh, pusing. Tapi alhamdulillah itu menjadi sebuah pengembangan buat kami. Iya. Karena setelah itu ternyata kita bisa dapat bayar-bayar dari situ. Bayar-bayar barang jadi. Pas itu ya brand. Sebelumnya baru Balentah ya. Ya, dari situ ada beberapa brand lokal sama brand otomotif juga. Ekspor juga kita coba di situ. Ternyata kita tidak puas hanya menjasa jahit. Oh, sebelumnya belum bikin brand ya? Belum ada brand sebelumnya. Belum kepikir juga ya? Belum kepikiran. Karena memang itu paksaan Tuhan ya? Paksaan Tuhan, iya benar. Benar nggak? Paksaan Tuhan ya? Iya. Itu udah kayak mau nggak mau sih, itu udah jadi bubur kan. Tinggal ngambil kecap gitu. Iya, betul. Dari situ kita punya pengalaman ngerjain brand-brand kayak Yamaha mungkin sama Honda. Dari situ kita tahu standarnya, walaupun dalam perjalanan pun banyak errornya. Dan ternyata menjadi pabrik Maklun itu pressure-nya besar. Ya. Kalau umpamanya kita pernah dapat reject sampai 35% dari 10.000. Terus kita juga pernah kirim udah ekspor kembali lagi ke sini. Ya, udah semuanya. Jadi emang trial and error-nya bener-bener sih kita cobain, kita rasain. Makanya itu yang membuat kita bisa lebih care, lebih disiplin lagi untuk kalau bikin barang jadi itu detail loh, nggak kayak bikin material aja gitu loh kita pikir ya. Nah dari situ kita juga ada peluang karena pas itu sebelum COVID itu kalau di sarung tangan itu ada low seasonnya, Om. Jadi kerjaan bener-bener nggak ada. Oh iya. Itu tahun 2018 akhir mau 2019 awal itu. Nah, dari situ kita punya karyawan jahit punya sekitar 25 orang. Terus gimana nih? Nggak ada orderan nih. Kulitnya ada, materialnya ada. Ya udah kita tetap harus kerja nih. Kita harus perjuangin nih SDM kita, ibu-ibu yang udah bantuin kita kemarin. Nah, di situ terbesutlah si Norti ini untuk menjadi brand. Yang kita pikir awalnya tuh akan menjadi sebuah bumerang buat kami kan, takutnya
oh, wah ini kok vendor bikin brand sendiri, takutnya customer yang udah maklun nggak lanjut gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang malah kita jalan beriringan. Kita ada model baru, kita tawarin ke sana kayak gini gimana. Karena ada feedback seperti ini, malah mereka lebih suka kerjakan di Norti, terjaga kualitasnya karena kamu punya brand, kamu nggak bakal main-main kan gitu dia bilang gitu. Alhamdulillah banyak hikmahnya dari kita itu. Iya. Sih, itu pasti. Karena bedanya orang maklun dan punya brand sendiri beda. Ya, benar banget. Beda kan? Benar banget. Iya. Karena rasa ngejaga namanya ya. Iya. Kebawa kan? Kebawa, Maksudnya kan? bener. Bener. Ya, alhamdulillah dari situ malah orang-orang vendor-vendor lebih trust sama kita gitu. Terus pertanyaannya, apakah kalian di tim ini ada yang basic jahit juga? Kalau kita nggak ada yang basic jahit, Enggak ada. tapi kita Marketing sih ya. ah, Marketing sales. Ya kalau urusan teknis jahit udah ada timnya. udah ada termasuk penyamaan? nyamaan saya. Ya, Ada berarti saya- ternerinya. saya ngurusin Ada ternerinya. Oh, Untuk yang jahit ada kepala produksinya juga ada iya. di Jogja ada juga. Kalau dia Mas Rian ini fokusnya lebih ke salesnya, dia ambil apa bahasa kerennya shift sales ya apa ya shift official marketing apalah apa aja lah. Jual. Berarti banyak laku. Beda. Perkembangannya sekarang berarti si Norti sendiri keterima sama masyarakat. Dan yang dulu apa namanya? Yang dulu Maklun gitu ya. maklun ke kalian tuh malah jalan juga bareng gitu. Iya, benar. Sekarang ya. Sekarang. Kita menjalin mitra lah. Sama-sama gampang lah ya. Ya. Jadi untuk jalur distribusi pun umpamanya mereka kesulitan kita bantu masuk jalur distribusi kita. Berarti malah kalian ngelit sekarang. Ya, nggak ngelit ya bareng-bareng sih. Karena mungkin kalian yang ada di komunitas skena gitu. Jadi lebih mudah. Ya seperti itulah kalau kita kadang yang punya barang yang tepat di market yang tepat, saya rasa sih lebih gampang sih kita untuk Betul. Karena orang kita tahu. memahami apa yang iya betul. teman-teman ya. Nah ini challenge juga nih kita masuk ke Inacraft, kita ketemu orang yang ya umum lah gitu kan. Iya. Mungkin ada beberapa satu dua kan biasanya kalau kita event kan orang benar-benar nyari Iya. tahu ya pengennya seperti apa. Kalau ini kan kita harus mengedukasi lagi kan masyarakatnya gitu kan. Benar. Ternyata ya kita pikir wah ini ternyata masih banyak sih market yang bisa kita jamah di situ gitu kan. Jadi nggak menutup peluang kita terus berinovasi sama bikin produk yang terbaik lah buat customer kita Ya. ke depannya gitu sih. Oke. Dan kalian depannya seperti apa? Norti ini. Kedepannya kita pengennya tetap meluaskan pasar sih ya. Ya. Jadi nggak cuma nanti anak motor nih, kita juga mau ada kolaborasi sama artisan lokal. Nah ini produknya nih yang warna-warni nih bakal rilis nanti di yang ini. Nah ini kita ada kolaborasi sama Muklai. Ini sarung tangan apa nih? Sarung tangan fashion sih, motor fashion. Motor fashion. Nah motor dan fashion. Motor dan fashion. Yes. Ini naik motor apa aja tetap keren. Masuk. Pakai itu. Oh gitu. Albisnya. Ya. Ini bakal rilis besok bulan depan sih. Motor dan fashion. Ya, betul. Maksudnya motoran tapi tetap fashion. Fashion, benar. Tetap Gitu ya? safety, fashion, dan riding sih. Showcase di Tokyo. Ya, kemarin baru dibawa showcase ke Jepang. Mulai cerita dong kok bisa sampai jalan-jalan sampai Amerika. Belum sih Gila, kalau kita Amerika sampai sih. Jepang. Jadi kan kolaborasi ini emang senimannya bikin pameran dia di Jepang. Jadi dia juga Seniman yang kolaborasi sama Norti. sama Norti kolaborasi sama beberapa brand teman-teman juga sih. Jadi dia bawa produk yang kolaborasi dia sama brand-brand buat dipajang di eventnya dia di Jepang. Orang Jogja.
Orang Jakarta. Jakarta. Ya. Ya, event tahun ini kita pengen banyak sih kolaborasi sama artisan, teman-teman, brand-brand juga bisa sih kita. Standar safety-nya berarti kalian karena kemarin sampai ekspor ke luar negeri jadi akhirnya ketemu ya? Atau ada Apa aja tuh? SNI seperti apa? Untuk standarnya sih, kalau dari manajemen mutu SNI-nya kita belum. Karena untuk durability, ketahanan, kuat tarik, luntur, kita udah SNI semua. Udah tes SNI semua. Udah uji lab. Dasarnya mana nih? Kalau Indonesia pasar terbesar di mana? Di Jakarta. Jakarta ya? Ya. 56% ya follower kita ya Jakarta ya. Ya. Lebih banyak di online apa di offline penjualan? Kalau sekarang masih di online. Sebelum COVID, offline. Belum COVID malah offline. Offline. Sebelum COVID kita malah Ke event-event ya? event-event sama ke toko-toko. Ya. Itu kuat itu. Jadi kita pas sebelum pandemi itu kurang lebih ada 30-an toko itu. Kenalin produk baru ke toko-toko seperti apa? Apanya? Mudahnya atau seperti apa susahnya biar produk kalian masuk? Ya sebenarnya karena Atau tinggal doang akhirnya tidak tinggal dijual lagi gitu. Ya kita sih ngasih yang gampang aja sih. Kita tawarin, kadang mereka meminta titip dong produknya Norti di tokoku gitu dong. Kalau nggak kita ngelihat potensi, wah di tokonya bagus nih kita masuk, gitu kita sowan. Ya kita sistem yang paling gampang aja lah, kongsiasi gitu kan. Ya. Kongsian gitu yang laku, yang bayar gitu kan. Ya. Nah itu pas pandemi kan ternyata habitnya customer tuh berubah. Jadi sebelumnya mampir main ke toko sukanya kayak gitu, mulai online tuh semuanya tuh. Ya. Jadi mau nggak mau kita semua dituntut nih untuk gimana sih masarin produk secara online. Kalau sebelumnya kita cuman upload ke toko oren, toko hijau kayak gitu-gitu aja, nggak tahu kita apain gitu kan. Ya. Nah ternyata di situ kalau kita ngulik dunia digital marketing ternyata benar-benar dalam banget sih yang masih kita terus pelajarin sampai sekarang sih kayak gitu sih. Akhirnya mulai pandemi itu kita mulai belajar digital marketing ya jalan sampai sekarang, tapi kita nggak meninggalkan pasar offline juga. Jadi kita tetap gaspol semuanya. Mantap. Mantap. Di per minggu atau per bulan sudah di angka berapa penjualan itemnya ya di sarung tangannya? Norti ya, di luar Norti. Tuh di luar Maklun Nortinya. ya reguleran Kayaknya kita. asik ngomongin Nortinya deh. Iya. Kalau Maklun kayak bulu. Maklunnya isinya pusing kayaknya deh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, sama yang cuan juga. Kan? Iya, yang penting cuan deh, gampang. Tapi kalau ngomongin brand kan kita jadi lebih semangat ya. Ya, Karena betul di betul hari betul. Namanya di kita kan. Kalau Maklun namanya di orang lain. Iya. Betul. Sudah di berapa ratus, berapa ribu? Kita overall sebulan itu kurang lebih terjual tuh 1.000 sampai 1.500 pasang. Iya ya. Itu yang di luar peak season ya. Kalau misalnya lebaran gitu biasanya 2-3 kali lipatnya lah. Mau mendekati lebaran mudik gitu sih. Ya di jalan kita nemuin market kita nih orang naik motor semua. Oh iya. Tapi itu error-errornya banyak. Iya. Ya. Apalagi di marketing, bakar duit, Duit terus tuh. kadang-kadang boncos, itu juga pernah juga kita ngalamin semuanya. Wah. Proses pengenalan hal baru. Iya. Kan didiemin, nggak ditongkrongin, tahu-tahu habis duit terus nggak mana juga. Inovasi baru di tiap produk kan pasti ada tawaran Iya. diferensiasi terus lagi keunggulan terus lagi apa sih orang terus pilih Nordic ketika sarung tangan buat motoran. Pertama kayaknya yang punya produk sarung tangan kulit banyak warnanya sih cuma Norti deh di Indonesia deh. Iya, ya. Ah, Tapi brand sarung tangan banyak di Indonesia.
Ada beberapa Nggak banyak sih, kayaknya ya. tapi kayaknya yang paling lengkap sih di Nortis sih. Oke sih ya. Yang banyak pilihan warnanya, banyak pilihan motifnya, ada garansi juga. Seperti apa Nah, garansinya? tukar size sama kalau misalnya ada kerusakan minor itu kita ganti, boleh tukar. Terus minor dari awal ya Pak? Ya dari 3 hari setelah barang diterima dari pengiriman gitu, komplain aja ke customer service kita langsung kita ganti, aman. Size-nya kebesaran kekecilan, komplain aja nanti kita tukar baru yang sesuai. Mantap. Pokoknya cincai. Instagram udah berapa? Apa nih? Dikit masih 30 ribuan, 30.000 ya. 30 ribuan, tapi alhamdulillah ada centang biru sih. Jalan sedikit. Amin, amin, amin. Aduh. Karena kan karena kan kalau kita ngobrolin tren ya, Mm-mm. jadi Imnati dan tuannya gede kan salah satunya follower. Benar kan ya? Ya, betul, betul. Betul kan? Walaupun sebenarnya kita beli bisa kan? Bisa, bisa. Bisa banget. Bisa banget. Tapi dari situ akhirnya ketika banyak followernya lagi mau launching, announce ide-ide kita langsung ketangkap sama orang. Nah, ketika Betul. launching langsung penjual langsung red. Ya, 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 ya. Oke. Berikutnya kalian kan yang muda nih, pengusaha IoT Yo. di luar sana pasti juga banyak teman-teman yang maybe sedang ide usaha atau yang lagi sudah ada di proses dan yang jatuh bangunin ya. Atau yang lagi gak kepikiran apa mau ngapain kayak gitu. Boleh di share semangatnya untuk berbagi semangat. Nah, ini Am. Guru motivasi. Guru motivasi kita. Apa ya? Buat Atau temen. yang Ilham boleh bercerita yang basicnya adalah tentang Norti. Ya. Ya, kalau buat teman-teman yang baru berusaha, kalau dari saya sih pantang menyerah sih, jangan Iya. menyerah sih. Kalau ada ungkapan nasi sudah menjadi bubur, tapi kan bubur enak nih, tinggal Iya. ditambahin kecap gitu kita makan tuh tetap enak tuh. Intinya setiap kejadian tuh pasti ada hikmah dan kita tinggal memaksimalkan dari kejadian tersebut aja, ambil positifnya pasti. Yang belum sekarang, yang belum ketemu ide ngapain gitu. Tapi pengen usaha, tapi usaha apa, ngapain gitu. Yang belum yang belum nemuin ya. Kalau kita sih harus biasanya sih pengusaha zaman sekarang itu memulai dari masalah. Dari masalah atau dari keresahan. Nggak usah jauh-jauh keresahan di Jakarta apa, nggak usah. Keresahan ataupun masalah di sekitar kita dulu. Dan kita harus bisa nemuin peluang dari keresahan tersebut. Yes. Saya pikir itu sih. Jadilah usaha ya. Iya, benar. Kalau pusing semua pasti pusing. Karena kan namanya pengusaha itu kan mengusahakan sesuatu, mengusahakan apa yang mau dicapai kan gitu kan ya. Usaha terus. Ya itu sih paling dari saya. Oke. Teman-teman yang penasaran pengen kunjungi Instagram kalian, Instagramnya apa namanya? Jangan lupa follow kita, mampir ke Instagram kita di Northy NORTHY _ID. Yes, Northy _ID. Jogja, di Jogjanya mana kalau mau mampir ke BS? Ya, kalau pada liburan ke Jogja, jangan lupa mampir. Katanya terbuat dari rindu. Wah, benar, Jogja terbuat dari. Ini aku 3 hari di Jakarta udah kangen anak istri di Jogja nih. Kangen kota Jogja. Benar. Gimana? Jangan lupa mampir ke store kita di Jalan Ring Road Timur nomor 99. Nanti Gmap aja buka Northy HQ.
headquarter. Oh gitu. Yes. Siap. Oke. Itu udah ada kok semua. Jangan lupa di bintang 5 juga. Siap. Ada lagi Melvi untuk ngobrol kita malam hari ini yang pengen disampaikan buat Ya, nih kalian, buat Jogja. Ya, buat Inacraft ini bener-bener event yang gede banget. Kita baru sekali ikut tapi udah ngerasain gede bangetnya. Jadi kita bakal ikut terus sih Inacraft. Terus buat ACP oke banget ya, terima kasih banget karena asosiasi ACP ini benar-benar care sama anggotanya, kebutuhan anggotanya tentang digital marketing datengin mentor, tentang SDM datengin mentor, udah keren banget, terima kasih, harus tetap dilanjutkan. Oke, teman-teman, itu ngobrol kita malam hari di Inacraft 2024 di hari yang kedua bersama teman-teman dari Jogja, dan baru 2 hari sudah rindu untuk Jogja, karena memang Jogja terbuat dari rindu dan sedikit bumbu angkringan katanya. Angkring. Kita ketemu lagi besok di Inacraft 2024 untuk hari yang ketiga. So, buat kalian yang belum sempat datang ke Inacraft 2024 segera, karena kita bisa menyisakan 3 hari saja untuk kalian bisa menemukan crafter Indonesia, seluruh Indonesia, dari seluruh penjuru Indonesia. So, buat kalian yang pengen cari inspirasi, pengen cari craft yang unik, luar biasa, segera datang ke Inacraft. Kita tunggu untuk hari yang ketiga. Saya Sanur bersama teman-teman dari Norti, ada Ilham dan juga Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wih.